Halo, kali ini kita akan coba berdiskusi dengan teman-teman saya dari Agora Dialektika Magister Studi Pembangunan IPB. Nantinya kita akan berdiskusi terkait dengan mitigasi bencana di saat COVID-19. Selamat menyaksikan. Laporan dari kolega-kolega di rumah sakit yang menjaga ruang buat penanganan COVID. Kan mereka punya ruangan sendiri. Dari bulan Februari sampai pertengahan Maret memang masker itu langka, dan situ mulai ada penambahan orang-orang sakit pneumonia lain di IGD, karena mereka biasa ke IGD dulu. Dan itu udah mulai kebutuhan ventilator sudah meningkat. Sebenarnya ventilator sangat-sangat dibutuhkan, dan kita memang kekurangan karena pasien TBC lah, ya kan. Ada gue mungkin ada yang kebanyakan ngerokok lah atau apa, ada pasien kanker lah. Dan mereka membutuhkan itu gitu, mereka membutuhkan ventilator. Nah, tetapi di akhir Februari sampai awal Maret itu mulai ada penambahan gitu. Yang artinya ketika by the way itu SOP belum ada mengenai penanganan COVID. Jadi mereka belum tahu apakah ini seperti ODP, PDP, mereka masih belum tahu. Karena yang setahu mereka untuk dengan status ODP aja itu mereka sudah kontak dulu dengan pasien yang sudah di jadi walaupun lo punya pneumonia like, lo bahkan belum bisa pada saat itu ya, lo belum bisa dinyatakan sebagai ODP, bahkan ODP doang. Padahal lo udah punya gejala yang seperti itu. Nah, kembali ke masalah kelangkaan masker, memang kita ketahui kan sekarang bahwa masker sejak dari bulan Januari sampai Januari itu memang diekspor, banyak yang diekspor karena kebutuhan dari negara-negara, contohnya Cina lah, dan Februari Italia juga. Jadi kita mengekspor itu. Gue nggak bilang ini buruk juga ya, karena yang kita tahu lah ada negara yang lagi kena pandemi gede banget ya wajar gitu kan, kita mengekspor ke sana. Ya itu bisa dipahami sih, itu bisa dipahami. Memang kita harus fokus ke satu negara yang sudah terserang duluan. Akan tetapi kita sendiri di Indonesia sendiri itu penanganan COVID-nya itu sudah terlambat, dan kita terlalu jumawa gitu bilang bahwa itu nggak akan mungkin masuk ke Indonesia lah. Kita udah kebiasa makan jamu lah, kita udah biasa makanan kotor, nggak bakalan masuk deh, orang Indonesia kuat gitu, strong. Tapi ternyata sudah masuk, dan diprediksikan pada saat itu di bulan Februari bahwa di Bali orang Jepang dari Bali itu udah kena gitu loh. Balik-balik mereka kena COVID. Ya seharusnya udah ada pasien zero minimal ke pasien 10 pasien tidaknya di Bali gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya udah terlalu jumawa. Dan menariknya adalah kita tidak bergerak cepat sehingga SOP tidak dikeluarkan ke rumah sakit. APD jarang, masker apalagi. Jadi nggak kaget kalau bahwa banyak sekali nakes-nakes yang pada akhirnya mengidap itu. Dan memang bahkan sempat ya kalau kayak kita ditahan untuk menginformasikan, dari mereka ditahan untuk menginformasikan tenaga kesehatan, menginformasikan bahwa mereka tidak siap, mereka nggak bisa mengeluarkan itu gitu. Mereka nggak siap, mereka kekurangan APD, mereka kekurangan masker. Banyak tenaga kesehatan yang mereka nggak boleh menyebarkan itu. Kalau misalnya kita tahu, kalau di Cina aja ada satu dokter yang akhirnya dokter itu meninggal ya. Dia ngasih tahu bahwa ini ada satu, kayaknya bakal ada epidemi baru deh. Ini kok kayaknya ada banyak banget pasien yang kondisinya kayak gini. Dia memberitakan itu ke WeChat dokter lainnya di Cina. Tapi akhirnya ditangkap. Ya, buat rusuh dituduhnya gitu kan? Itu yang membuat rusuh lah, membuat kekhawatiran segala macamnya. So ya itulah kalau misalnya suatu negara terlalu khawatir, ini menimbulkan dampak sosial terlalu besar, jadi mereka juga jadi jumawa. Tapi jangan salahin Cina doang gitu, Amerika juga melakukan hal yang sama. Mereka ada yang nge-SP atau mengeluarkan dokter hanya karena dia curhat mengenai kekurangan masker dan APD. Atau ada
di Amerika lebih parah lagi karena beberapa dokter dan tenaga kesehatan lainnya termasuk suster di sana, perawat di sana itu mereka dapat pengurangan gaji. Hah? Kenapa dikurangin? I have no idea, mereka ada pengurangan gaji buat tenaga kesehatan. Yang harusnya kan, padahal harusnya mereka digaji lebih ya sih. Kacau ya. Padahal tanpa APD kan mereka bentar lagi hilang juga. Kenapa harus dikecilin gajinya ya? Gini, argumentasi mereka kan banyak rumah sakit swasta. Jadi negara itu tidak bisa mengontrol gitu. Sedangkan pendapatan rumah sakit itu kan dari ada yang buat facial muka lah, terus atau ada yang mau tes EKG lah, tes kesehatan lainnya. Itu kan besar kan. Atau misalnya buat operasi plastik lah, misalnya payudara lah, apa gitu. Macam lah. Rumah sakit swasta kan dapat dari sana duitnya. Nah, sedangkan sekarang kan adanya pandemi ini, orang itu nggak ke rumah sakit. Ya, lo nggak mungkin dong tiba-tiba mau bikin hidung lo mancung lah atau apa pada saat pandemi kayak gini, lo takut mati kan. Ini lo tunda aja dulu. Nah, rumah sakit ini, itu rumah sakit swasta ini ya, mereka itu kan jadi kekurangan masukan. Kurang pemasukan, akhirnya potong tuh. Tapi rumah sakit pendidikan itu rumah sakit pendidikan yang negeri ya, yang bersama dengan universitas biasanya tuh nggak banyak memotong gitu. Karena mereka mendapatkan dana riset dan mendapatkan dana tambahan dari pemerintah. Itu. Jadi ya untungnya sekarang kita sudah memproduksi masker dan APD ya. Dan anyway, APD yang buatan Indonesia itu yang dari penjahit itu masih Ana Avanti atau Ana Avanti itu desainer Indonesia. Baju keren banget, dressnya keren banget. Itu aja bikin APD. Dan itu ternyata cukup bagus gitu, cukup memenuhi standar. Kasiannya adalah gue pernah dikasih lihat gitu ya, ada di suatu rumah sakit dia ngasih lihat fotonya dia dengan baju APD-nya dia, ternyata nggak cover kaki, jadi nggak total covering gitu. Sedangkan yang dari yang dibuat sama masyarakat tuh yang nyumbang ke rumah sakit ternyata lebih bagus, lebih bisa nutup, lebih tebal bahannya. Iya. Lo kan yang kayak yang dibuat sama kan pada nyumbang tuh, mereka pada bikin APD gitu kan, pakai bahan yang mereka nyontek bahan standar APD itu apa, terus bentuknya kayak gimana gitu kan. Ternyata itu lebih, ada berapa dari mereka tuh lebih sesuai dengan standar dibandingin yang pernah dipakai sama tenaga kesehatan yang khusus buat ngurusin COVID. Walaupun ya untungnya sekarang kita sudah mulai fokus ke dalam negeri buat ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya? Bang John, mau tahu apa? Soal itu mutasi tadi itu coba. Oh iya, kan kalau gini ya, ini kan kayak virus itu kan udah kayak 1,5 juta tahun yang lalu. Bakteri itu 2,5 juta tahun yang lalu. Kita baru 180.000 tahun yang lalu manusia itu baru ada itu. Dan ya of course mereka bisa lebih menyesuaikan dibandingkan kita kan. Dan kenapa mereka bisa menyesuaikan itu, mutasinya mereka cepat sekali, cepat banget. Apalagi yang kayak flu, kalau jenis corona itu mereka cepat mutasinya. Sekarang baru udah ditemukan ada 3 mutasi. Oh gitu? Iya, udah ada 3 jenis mutasi. Dan berarti itu di mana deh, di Jepang? Apanya? Yang dari mutasi udah ada 3 itu di mana? Mutasi ada 3 tuh dari report sampel dari virusnya. Nah itu di kejadiannya di mana? Di negara mana? Semua. Oh gitu? Ya. Mutasi itu sekarang kita tuh nggak tahu, kita tuh yang mutasi berapa, segala macam. Pokoknya kalau tahu udah ada 3 jenis aja yang terklasifikasi. Jadi tapi orang lihat dari jauh. yang case pertama dan dibandingkan dengan yang terkini. Dilihat virusnya, dilihat kode, I have no idea, mungkin terlalu RNA ya? Yang RNA atau DNA-nya nah. gitu.
Ya kalau di Cina itu kalau nggak salah sekarang sudah gelombang kedua ya. Artinya ada bisa jadi itu istilah lain dari mutasi. Bukan. Kalau yang gelombang kedua kayaknya bukan mutasi. Bukan. Bukan ya? Itu bukan mutasi. Apa itu? Kalau gelombang itu kayak sekarang sudah mulai tenang, ya kan? Karena sudah mulai menurun, orang sudah selesai lockdown segala macamnya, sudah mulai mencabut itu. Terus ternyata masih ada orang yang tidak merasa sakit, tetapi dia sebenarnya membawa virus, masih ada virusnya, dan dia menyebarkan itu lagi ke orang lain, menularkan itu. Dan di orang-orang yang seperti itu tidak sembuh ya. Asimptotik. Ada yang asimptotik namanya. Jadi Tanpa gejala. lo ada virusnya dalam tubuh lo, tetapi lo tidak merasakan gejala apapun. Jadi Carrier, itu fine. Carrier. Kalau carrier itu hanya pembawa. Nah. Kalau ini sebenarnya virusnya udah ada di dalam tubuh lo. Tapi nggak merasa Terus? sakit. Nggak merasa. Bukannya selama ini yang yang disebut-sebut itu bahwa tubuh itu punya kemampuan untuk menyembuhkan sendiri dan itu dalam durasi 14 hari gitu. Self healing ya. Sebenarnya nggak benar-benar kayak gitu. Jadi bisa aja lebih dari 14 hari. Karena kemarin ada yang sampai 20-an hari gitu atau 40-an hari gitu. Kataan aja tuh dia 3-14 inkubasi kan, masa inkubasi. Itu kan masa inkubasi aja. Nah. Tapi bisa aja tetap virus itu ada dalam tubuh lo. Ini soalnya kasus baru ya. COVID-19 itu kan sebenarnya sebenarnya kan ini suatu hal yang baru. Jadi penelitian mengenai ini tuh masih terbatas. Untuk meneliti kayak gini lo bisa bertahun-tahun gitu sebenarnya. Bahkan untuk membuat vaksinnya aja lo bisa butuh 1-2 tahun. Vaksinnya aja lo. Ya. Saya menariknya sih. Sifilis saya belum ada vaksinnya. Waduh. Ini kayak ini, Dev, yang kayak Ebola atau enggak, Dev? Ebola itu menarik gitu. Jadi Ebola kan kejadian 2014 ya. Nah, terus kemudian kan dikembangin tuh. Kebetulan perusahaannya Bill Gates kan turut tuh, Gates Foundation turut mengembangin. Nah, ternyata itu baru vaksinnya jadi setelah Ebolanya udah nurun, udah hampir hilang, bukan hilang banget sih, tapi sudah case-nya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi itu baru jadi gitu vaksin. Jadi vaksinnya dia kembangin, duitnya habis banyak, nggak guna. Bisa jadi berguna. Kenapa? Karena lagi-lagi ya, namanya virus tuh nggak benar-benar mati. Maksudnya dia bisa aja berevolusi, tapi nggak di manusia, tapi ke hewan yang lain. Sampai satu saat nanti ya kita bisa kena lagi. Karena ada yang kasus yang mirip seperti ini, bubonic plague. Terus habis itu muncul lagi yang jadi black death gitu. Dia muncul lagi. Loh, Black Death emang muncul lagi? Oh, kalau sekarang sih enggak. Sekarang nggak muncul lagi. Untungnya ya. Karena yang bertahan pada saat itu di Eropa adalah orang-orang yang survive. Itu yang disebut dengan herd immunity itu kayak gitu. Yang sebelahnya itu bukan sih? Yang flu Spanyol bukan? Beda ya? Bukan, flu Spanyol itu 1918. Dan itu mirip dengan swine flu. Black Death itu 1400-an itu. Medical. Lebih parah Black Death ya? Iya, parah banget, gila. Flu Spanyol juga parah banget tuh. Nggak separah Black Death ya, karena sepertiga populasi meninggal. Sepertiga loh, 50 juta. Masih lebih parah itu full. Tahu gue ya kalau orangnya terinfeksi, 50 juta meninggal. Itu yang flu Spanyol. Yang ekonomi sampai turun sampai 5% itu GDP global. Spanish flu ya. Menariknya itu bukan dari Spanyol. Iya, bukan dari Spanyol ya? Bukan. Memang dari Cina waktu itu kan waktu ada 3 kemungkinan negara, salah satunya dari Cina. Wah, benar-benar Cina nih ya. Enggak, tapi yang terdeteksi yang kemungkinan besar itu adalah either itu dari France atau dari Amerika sebenarnya. Itu. Dan itu jenisnya mirip dengan swine flu.
Iya. Yang Spanyol tuh bukannya gini ya, itu ceritanya memang nggak tahu dari mana, hanya tuh terbawa banyak ke Amerika gara-gara ini ya, habis perang Vietnam bukan sih? Terus Bukan, dibawa itu sebelum perang Vietnam, karena itu tahun 1918. Perang dunia gitu. Perang dunia. Perang dunia 1. Nah iya, tapi tetap dibawa oleh para army Amerika itu, ya nggak sih? Iya, jadi ceritanya tuh gini, kenapa disebut Spanish flu? Sebenarnya yang pertama kali banyak korbannya itu Amerika. Kebawa entah dari mana, pokoknya banyak yang kebawa. Nah, Spanyol pada saat itu netral. Jadi dia bisa mengabarkan di berita-berita bahwa ada pandemik baru nih, banyak korbannya. Sedangkan negara-negara yang terlibat dalam perang, mereka nggak mau memberitakan itu. Kenapa? Supaya masyarakat lebih fokus sama perang. Jadi war effort itu tidak terganggu. Spanyol kan netral nih. Jadi dia dengan bebasnya mengabarkan itu berita bahwa ada orang yang meninggal, banyak orang meninggal di sana. Padahal yang pertama kali mewabah itu justru di Amerika, terutama di Philadelphia. Oke. Spanyol sebenarnya. Kemungkinan Gue itu tertarik ini mengenai pembahasan. Kayaknya kan Mbak Diva itu cukup paham terhadap mitigasi risiko dan lain-lain, krisis dan lain, ya kan? Nah, tiap negara itu sebetulnya mempunyai penanganan yang berbeda-beda, ya kan? Sebetulnya case di Indonesia itu sendiri, atau mungkin di negara lain lah, kalau misalnya nggak tahu di Indonesia, penanganan terhadap krisis kesehatan model seperti ini itu sebaiknya seperti apa, dan apakah yang tadi sempat di-mention herd immunity itu, apakah itu cara yang paling, yang banyak yang mengatakan bahwa itu in a political way itu cara yang paling sembrono, tapi itu adalah cara yang paling efektif di saat yang bersamaan gitu. Ya, meskipun ya kita kalau ngomongin masalah ethics, ya itu bukan yang paling. Enggak, tapi pengertian efektifnya apa dulu? Maksudnya biar cepat gitu. Iya, biar cepat selesai ini. Biar Ya, cepat atau effortless? Ya effortless kan sebetulnya, duit yang keluar tidak terlalu besar, dan ya udah itu seleksi alam aja. Berarti kan kelas yang paling bawah mungkin, kalau misalnya nanti kalau misalnya itu misalkan ada kelas ya, kalau kita misalkan kelas ya, berarti ya kelas paling bawah itu langsung punah gitu aja kan. Angka kemiskinan bisa turun. Sama orang. Enggak sih. Not really, karena yang paling orang hampir miskin menjadi miskin ya. Orang positif itu bukan orang miskin. Tapi bukan Maka itu. dokter, Bukan itu, tapi kesehatan. tapi gini, meskipun orang yang positif COVID itu adalah kelas menengah paling banyak, tapi akses terhadap kesehatannya sendiri itu kan yang paling rentan adalah masyarakat miskin. Nah, orang yang cepat mati kelas menengah atau kelas yang paling bawah? Ya berarti kan kelas yang paling bawah yang paling cepat mati. Kalau herd immunity modelnya kan. Yang paling beresiko sampai ke kematian itu terlepas dari kelasnya, tetapi dari genetiknya dia. Apa poinnya Andre Sama kan umurnya. soal aksesibilitas. Artinya kalau di kelas menengah, lu sakit, lu masih bisa ke rumah sakit. Lu punya kemampuan akses. Itu satu. Di sisi kelas ada satu yang menarik juga, ini sebenarnya apa, pertanyaan Bung Adit kali yang lalu ya, soal apa ya, ini imajinasi negara kepulauan gitu ya. Karena kawan-kawan bisa jadi apa ininya sangat Jawa sentris ya mungkin ya. Karena yang kita amati memang Jawa. Ya fasilitas kan paling besar di Jawa. Iya, terus ini ada satu kisah yang menarik ini. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil itu
ketersambungannya itu kan pel nih, kapal laut. Ada satu cerita di Flores di Momere. Jadi satu kapal pel nih full dengan penumpang yang pulang dari Malaysia dan yang dari mana-mana. Di tengah laut dihentikan. Ya. Dan oleh ini perahu dari pemerintah, terus menghembuskan isu bahwa ABK 3 orang itu positif. Jadi mereka harus tetap di tengah laut. Langsung ricuh lah itu. Orang akhirnya terjun bebas dari kapal. Artinya bertahan di kapal tanpa penanganan, lu mati. Loncat juga, lu berenang kalau capek ya mati gitu. Akhirnya jadi genocide ya. Ya itu sih. Kalau itu gimana analisismu, Mbak? Kalau ada kembali ke masalah mitigasi pandemik ya, sebenarnya itu udah mulai dari Black Death. Jadi semua kapal pada saat terjadinya ketika ada wabah gitu ya di Eropa, semua kapal itu ada jeda waktu berapa puluh hari loh untuk mereka tidak bersandar di dermaga. Itu standarnya mereka. Venice yang pertama kali mengeluarkan SOP pandemik sebenarnya, kalau misalnya kita menulis sejarahnya, kata kuarantin itu dari sana. Jadi mereka semua kapal, gue lupa berapa puluh hari gitu ya, nggak boleh bersandar di dermaga, mereka nggak boleh turun, di provide makanannya mereka, nggak boleh turun selama berapa puluh hari. Kalau misalnya ketahuan sampai ada yang mati di sana, lo nggak boleh turun semua. Go away or you're gonna burn your ship. Kenapa? Karena kalau di salah satu artikel yang di link di Twitternya Lator itu kan menceritakan tentang itu nih Spanish flu itu, dan Rousseau adalah salah satu orang yang waktu itu ada di kapal itu dan mengalami karantina. Dan masalahnya gini, ketika lo mau namanya mitigasi, semua harus ada SOP yang jelas, right? Berarti dari negara sendiri, oke, lo melakukan karantina, tetapi kita akan support apa? Ini bukan demi rusuh ya, cuman ya itu memang hak manusia untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya aja, setidaknya makanan dan kebersihan. Dan alasan rasional lainnya adalah supaya dia tidak menyebarkan itu. Kalau misalkan dia sakit, maka dia bisa mudah tertular penyakit, tertular virus tersebut, dan dia bisa menyebarkan lagi ke orang lain. Sebenarnya itu rasionalitasnya kan seperti itu ya. Dan pertama kali yang ketika terjadi Spanish flu, kritiknya adalah negara pada saat itu tidak jujur bahwa memang ada pandemi seperti ini sehingga terlambat. Penanganan harus cepat itu menjadi satu SOP. Jadi secepat apa sih? Jadi ketika ada yang sakit, dia memang harus dikarantina terlebih dahulu. Diinkubasi lah ya. Dia harus dikarantina terlebih dahulu. Dulu siapa aja, semua orang yang berinteraksi sama dia dikarantinakan terlebih dahulu. Dan memang harus di-provide. Ya, konsekuensinya adalah supaya dia nggak kemana-mana dan supaya dia tidak menularkan ke yang lain. Lalu harus dibuat pemenuhan kebutuhan medik. Jadi kita semua dari medicine itu harus bersiap-siap. Dan kalau misalnya dalam bencana pandemik seperti ini, lo nggak bisa lo nggak boleh bahkan itu buka dapur umum. Jadi standarnya adalah semua makanannya adalah makanan kaleng yang dibuat secara steril. Karena kalau misalnya dibuat dapur umum, banyak orang berkumpul dan dia bisa menularkan lewat makanan yang dibuat itu. Lo nggak bisa mengontrol standar itu, sedangkan kalau pabrik lo bisa mengontrol standarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Dan ya, kuarantin itu masuk akal, tapi skalanya seperti apa? Ada beberapa negara loh tidak melakukan total kuarantin di satu wilayah. Mereka hanya mengarantina orang yang sakit, tetapi mereka itu wajib tracing. Jadi rapid testnya itu banyak banget. Ya hampir satu tiap orang kan Korea. Sama Singapura kan dia nggak melakukan total lockdown. Iya. Jepang juga tidak melakukan itu, tapi rapid testnya tiap hari dia bisa hanya berapa ribu. Rapid test doang loh. Dan itu hampir setiap
wilayah merah ya, zona merahnya mereka udah hampir setiap orang sudah pernah di rapid test gitu. Dan mereka sendiri pun juga membatasi pergerakan manusia dan mereka tracing semua pergerakan manusia. Kalau lo mau data pribadi lo ada di mana segala macam ya itu diketahui oleh negara, ya itu konsekuensinya. Lo mau nggak data pribadi lo lagi di mana, lo ngapain, lo ketemu siapa aja, itu deteksi oleh negara, mau nggak? Ya itu bukannya sebetulnya udah umum ya, artinya negara kan sudah pasti mengetahui gitu. Ya penanganan negara kita tahu. Even penanganan COVID di Indonesia sendiri ya presiden sendiri ya itu udah nyuruh BIN gitu untuk model-model tracing. Padahal itu kan hal yang aneh nggak sih? Live tracing. Jadi lo pakai HP, lo harus wajib menyalakan GPS lo dan negara punya akses setiap GPS gitu. Gue membicarakan masalah ini sih, masalah bagaimana negara itu reaksi dari negara itu terhadap COVID ini. Gue ngeliat Indonesia itu nggak tahu ya, beberapa negara yang gue cermati kayak Korea Selatan, even mungkin US sekalipun yang memang mereka orang-orang yang ahli epidemi atau virologi dan lain-lain memberi tahu bahwa ini loh hal yang harus dilakukan. Ya Dr. Fauzi udah ngomongin itu berkali-kali. CDC udah gitu kan. Nah Indonesia ini militeristik, dia memakai caranya militeristik dan bahkan yang memproyeksi gelombang COVID terbesar itu justru BIN, justru Badan Intelijen. Bukannya gua merasa bahwa mereka tidak punya ekspertis di bidang itu, tetapi mereka nggak punya benar-benar ekspertis di bidang itu karena mereka harus tahu RO-nya dia berapa gitu. Tapi siapa nggak ekspertis? Siapa yang benar-benar ekspertis dalam situasi kayak gitu? Maksud gua bukan hanya militer seharusnya pelibatannya. Jadi lo nggak bisa kayak bidang ini lebih oke, bidang ini lebih oke. Dokter juga belum tentu. Gitu. Karena lo namanya ketika memitigasi bencana pandemi seperti ini, lo tidak hanya butuh dokter, lo tidak hanya butuh militer, lo tidak hanya butuh intelijen saja, gitu. Orang-orang di bidang intelijen saja. Lo harus melibatkan banyak orang. CDC itu pikir dokter semua, enggak, sampai public speaker aja itu dilibatkan gitu. Orang-orang komunikasi publik itu dilibatkan, orang-orang politik itu dilibatkan. Mereka melibatkan berbagai macam profesi, berbagai macam pemikiran. Itu mana itu? CDC Amerika. Center of Disease apa itu? Ya tapi Amerika juga negara yang paling parah kan sekarang. Iya. Ya, tapi Amerika itu menariknya gini, Bu. Dan sekarang setelah Amerika sadar ya, meskipun Trump pertama agak denial, sekarang sudah cukup sadar dan mengangkat Dr. Fauci itu ahli virus itu. Iya. Artinya dia sudah sangat sadar dan rapid testnya Amerika tertinggi di dunia sekarang. Amerika ya. Korea sekarang peringkat 3 kalau nggak salah. Pertama enggak. Maksudku di pertanyaan di level pengetahuan ya. Iya. Kenapa negara yang canggih kayak Amerika itu bisa kayak gitu? Politik, Bung. Gini, mereka ketahu kayak Bang John bilang, mereka ketahuan banyak karena mereka tes banyak. Indonesia nggak ketahuan banyak karena tes sedikit. Lo tahu nggak sih maksimum kita itu capable buat tes per hari itu berapa? Rata-rata deh. 100. 220. Berapa? 220. Rata-rata ya, karena ada yang bisa sampai 200 sampai 300. Yeah. Setidak-tidaknya itu 200 hari pada awal-awal. Itu juga rapid test kan? Segala macam ya. Nah, itu kan bukan PCR juga kan tesnya. PCR. Itu PCR. Maksimum segitu. Kenapa? Karena pertama jumlah lab. Kita bukan alat ya, tapi lab in generalnya. Labnya itu mempunyai standarnya sendiri. Lab standar kita untuk pandemi itu tidak semua lab mempunyai standar, tidak semua lab di rumah sakit mempunyai standar itu.
kalau kita bicara mengenai reaksi dari negara untuk menghadapi suatu krisis ya, model seperti Indonesia ini model seperti apa ya? Membingungkan model yang sudah terlambat buat tracing ya? Ya, model seperti kita lihat dulu karakternya. Gini, karena gini Mbak Div, karena kan mungkin ada case-case seperti Black Death, Spanish Flu, H1N1, avian influenza, SARS, itu nggak terjadi di Indonesia kan? Ada pasien Indonesia. Ya, ada beberapa case tapi kan. Ini menariknya. Influenza juga influenza juga banyak, avian influenza juga banyak. Nggak level penyebarannya nggak sebesar COVID kan. Nah, itu gue penasaran sih reaksi dari suatu negara itu harusnya seperti apa gitu untuk menangani. Karena gue nambah ya, karena sekarang kan orang nyorotin Amerika, nyorotin Australia, nyorotin Inggris juga yang dianggap telat. Ya itu kan nah, jadinya. Ini pertanyaan bisa soal kemudian setelah mereka sadar, tapi korbannya udah banyak. Dan sekarang sehari itu di Amerika berapa banyak orang yang mati? Sekarang tertinggi di dunia kedua itu Amerika. Setelah Italia, Amerika, baru Spanyol. Kalau sebelum mati ya. Kita sampai bahwa negara terlambat, ada perbedaan yang jelas antara Spanish Flu, SARS, MERS, dan lain-lainnya. Pertama, kalau Spanish Flu itu 2 hari lo kontak virus, lo 2 hari itu udah langsung merasakan sakit. Kalau MERS, SARS, lo 1 hari langsung sakit. Hari kedua lo bisa anfal, maksudnya lo bisa gagal nafas. Itu di hari kedua sudah gagal nafas, jadi memang cepat sekali. Lo reaksi tubuh lo cepat sekali. Sedangkan this is a new smart virus sebenarnya. Makanya banyak yang bilang virolog bilang ini new smart virus. Kenapa? Karena dia bisa bertahan dalam tubuh lo 14 hari, bahkan lo tidak merasakan apa-apa gitu. Dan RO-nya dia itu, penyebarannya dia itu 1 orang bisa menyebarkan ke 3 sampai 4 orang. Enggak, 1 sampai 2 lah, 2,4 lah. Kalau sih yang setahu gue sih RO-nya dia itu sampai 4 ya. 3, berapa gitu, 3, berapa. Karena melihat dari ternyata kecepatan penyebarannya cepat banget gitu dari negara yang melakukan rapid test. Kalau sebelumnya kan itu berdasarkan dari yang Cina kan. Kalau ini berdasarkan yang dari Korea, mereka cepat melakukan rapid testnya di satu wilayah itu loh. Jadi ada kemungkinan itu ya bisa 3 sampai 4 juga dengan waktunya 7,5 hari. Jadi dalam 7,5 hari dulu bisa menyebarkan ke 3 sampai 4 orang. Gitu. Bukan dalam waktu 1 hari ternyata, tapi dalam waktu 7,5 hari. Dan itu cepat. Itu termasuk cepat. Flu itu kan 1:1 juga ya. Jadi kalau yang kita ini 1:3 gitu. Atau 1:2 gitu. Dan lagi-lagi Spanish Flu itu lebih tinggi mortality rate-nya. MERS, 10%. SARS itu juga lebih tinggi. MERS lebih tinggi. Ini nggak terlalu tinggi sebenarnya. Berapa sih Div ya? 3% ya mortality-nya ya? Yang ini ya, yang COVID-19 ya? Tapi ini juga dipertanyakan ya, karena dia banyak yang asimptotik juga. Katanya ada kemungkinan 30% asimptotik, ya 30 orang yang kena. Biasanya ada kemungkinan akan apapun. Iya. Tapi menariknya ini Div, aku pernah ngitung ya, yang dari dashboard yang dari Johns Hopkins University itu, aku coba persentase yang mati sama yang yang positif ya, itu 8% loh mortality rate-nya. Karena kita nggak tahu ya total positifnya berapa. Ya itu, yang ada di dashboard aja tuh, aku cuma bagiin aja itu 8% gitu, mortality-nya. Padahal kalau secara studi kan ada yang bilang itu, yang aku dengar ada 3%. Ada juga yang menyatakan di bawah 1%. Tapi aku kayaknya lebih percaya 3% deh. Kalau itu di Singapura 1%, gue percaya. Bukan apa-apa, mereka melakukan rapid test. Jadi sebenarnya populasi positifnya lebih banyak. Ini kan persentase tergantung populasi, ya kan? Betul. Populasi kan positif.
Sedangkan kita kan ya elah PCR-nya 200 hari ya kan, kurang banget. Dan itu hanya PDP lagi, PDP ngantri gitu yang mau tes, PDP doang loh, ngantri. Dan kedua itu juga berpengaruh terhadap kapasitas alat kesehatannya, jumlah bed, jumlah kasur rumah sakit. Karena kan ada yang severe, ada yang medium, ya kan. Yang severe biasanya udah butuh rumah sakit, ada yang kayak critical lo udah butuh ventilator. Iya. Berapa tuh jumlah kita ya kan? Orang TBC bisa mati di sini. Case Italia dan Spanyol itu mereka punya healthcare yang cukup baik. Nah, kenapa mereka jadi yang terbaik? Ya kesehatannya terbaik. Cuman kenapa mereka justru jadi yang paling kewalahan gitu kan? Oh, itu pertama mereka nggak cepat penanggulangannya. Lo kalau mitigasi bencana aja lo harus cepat. Lo harus cepat. Artinya ada satu kenyataan yang kita temui bahwa tidak ada negara yang dengan begitu sangat cepat langsung merespon ini. Ada. Iya enggak. Cina pun bahkan misalnya kalau cerita itu benar ya bahwa ada dokter yang duluan sudah mengetahui ini tapi kemudian dibiarkan sampai sedemikian meluas. Iya, makanya respon negara itu. Ya makanya ini gua apa kayak ada yang responnya paling cepat. Korea Selatan tuh responnya paling cepat. Dia hitungan hari dia langsung tracing semua orangnya dan dia menyalakan semua GPS-nya. Kalau orang itu tahu siapa aja. Cepet banget itu. Baca Vietnam, Div. Vietnam tuh Vietnam gua nggak tahu ya katanya. Nggak tahu apa jadi. Questionable datanya. Nol yang mati. Tertutup. Datanya tertutup, susah gue. Nol yang mati itu. Terus katanya responnya paling cepet gitu. Dari awal-awal yang udah Cina udah ada isu kayak gitu, langsung dia reaktif gitu. Dia langsung bertindak. Pemerintahnya karena dia berbatasan langsung. Terus ada tracing juga dan sebagainya. Dan menariknya Vietnam itu nggak punya healthcare-nya ya. Healthcare-nya itu ya kayak Indonesia gitu. Dananya juga kecil dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya, aku cuma ragu-ragu juga sih sama Vietnam yang dia juga negara komunis kan. Barangkali dia nyembunyiin data. Sebenarnya bukan karena itu negara komunis atau gimana ya, tapi gue melihat itu mereka Vietnam termasuk negara yang mereka keterbukaan data publiknya itu rendah. Jadi keterbukaan data publik itu tuh sangat mempengaruhi ini juga jadi bahan studi ya gitu. Kenapa gue selalu ikuti Korea Selatan dan Singapura? Karena mereka cukup bagus dalam pemenuhan keterbukaan data publiknya. Gitu. Iya, dan juga mungkin populasinya juga tidak terlalu banyak, apalagi Singapura. Singapura siapa sih? Populasinya lumayan ya, cuman di hari pertama, ada yang positif nih. Mereka langsung gerak, mereka langsung karantin gereja itu. Mereka langsung tracing, mengkarantin mereka semua, dites semuanya, satu kota bahkan dites. Cepat tuh. Kalau kita bicara masalah krisis kesehatan sama peperangan itu sama nggak sih kalau kita bisa bandingkan itu dalam satu level yang sama gitu? Ada bedanya. Penanganan masalah mitigasi. Karena ini musuhnya nggak kelihatan, Mas. Ya, tapi kan kita tahu cara menaklukkannya gimana kan? We don't know ya. Sama kayak perang. Tapi kan ada masalah mitigasi. Model mitigasinya ada kan, tadi kan tahu bahwa ternyata virusnya bisa hidup di dalam tubuh selama 14 hari. Di karantina aja semua orang 14 hari atau mungkin sampai 1 bulan lah. Itu mungkin bisa tahu semua border ditutup. Terus tes di mana-mana, tracing siapa yang positif. Oh, orang ini positif, terus di trace dia koneksi berhubungan dengan siapa saja. Kita tahu caranya. Memang nggak tahu, nggak kelihatan, memang iya. Tapi sabar. Ini tahu ini maksudnya tahu di level apa ya? Karena kita bisa tahu post event kan. Tapi ada satu titik yang pengetahuan itu di level misteri loh. Nah itu pertanyaan gue di situ sebenarnya tadi, lebih ke arah gitu. Ada satu titik, lu mempunyai pengalaman apapun, pengetahuan itu ada di level 0 ketika eventnya itu baru.
Ya, lu ngerti nggak yang gue maksudkan ya. itu? Kalau misalnya di level 0 ya, tapi kan kita tidak start di awal kan. Kita sudah ada case China, sudah ada case South Korea, sudah ada case Singapura, sudah ada case Malaysia. Itu sebenarnya sudah bisa ya, jadi index kan. Kita sebenarnya harusnya bisa pelajari dari pandemi-pandemi yang pernah terjadi sebelumnya. Pertama, lo harus cepat bereaksi, tapi juga ada yang namanya kayak spying intelligence pandemic. Jadi tracing ini mulainya dari siapa, pasien zero-nya siapa, pasien zero negara itu siapa, kayak gitu. Jadi lo harus benar-benar tracing ini dari mana, penyebabnya apa. Itu kita juga kekurangan, kita kurang mesti cepat. Lalu tracing orang-orang yang semua orang yang terkontak. Untuk apa? Untuk dikarantina dan dipelajari dampaknya ini sebenarnya di tubuh seperti apa. Bahkan bisa berdasarkan dari race-nya dia. Karena kan ada mutasi ya. Namanya virus kan bermutasi. Kita bisa mengambil sampel-sampel virusnya dari berapa orang, kontak awal orang-orang tersebut. Sebenarnya harusnya bisa sampai segitunya. CDC termasuk yang mampu nampaknya ya untuk bisa melakukan itu. Gue nggak tahu negara lain. Mungkin Eropa juga cukup mampu untuk tracing yang seperti itu, bahkan sampai ke level virusnya. Makanya kan sekarang udah bilang setidaknya sudah ada 3 mutasi. Ya. Tapi Indonesia ini, Div. Ya, Indonesia ya ini ya. Dulu sebenarnya kita punya pengalaman SOP yang cukup baik terkait dengan setidaknya pandemik beberapa tahun sebelumnya, yaitu SARS dan MERS. Kita punya SOP-nya, konon ya, jadi nggak tahu ini, barangkali ada. Studinya di ITB loh. Nah, namun ini aku cuma menduga ini, pemerintah dalam tanda sekarang ya, benar kata Andri tadi, pemerintah nggak menggunakan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menangani pandemi sebelumnya, dan mereka proven hasilnya cukup baik, gak pakai orang itu. Pemerintah lebih percaya pada pendekatan militeristik, sehingga memang tindakan preventifnya seperti saat ini tuh. Lihat aja model kayak PSBB ini faktornya apa? Faktornya ya kalau nggak pasti ekonomi, nggak ada faktor kesehatan. Mana yang pilihan antara karantina wilayah atau PSBB itu diputuskan pada risiko ekonominya. Udah ketahuan kan sebetulnya arahnya mau kemana. Padahal risiko ekonomi terbesar itu adalah ya kalau misalnya risiko kesehatannya tidak ditanggulangi. Ada pernyataan yang menarik dari Pak Asmino ya, yang dia juga concern di masalah ini, dia juga ekonom dan juga concern di masalah ini, bahwa kadang-kadang pendekatan ekonomi itu tidak manusiawi. Kenapa? Karena nggak membicarain dampak manusianya apa. Jadi kalau misalnya dengan strategi ekonomi seperti ini, maka menyelamatkan berapa manusia sebenarnya. Jadi memang impact dari pandemi ini bukan hanya orang mati karena virus. Lo juga harus memprediksi impact sosialnya, kriminalitas, mungkin nanti akan ada konflik, mungkin nanti ada orang yang lapar. Jangan lupa bahwa kalau misalkan ada orang yang kelaparan, maka artinya dia sangat rentan dengan penyakit, bukan cuma virus ini ya, tetapi juga penyakit yang lainnya. Terus apalagi sekarang kan biasanya bulan April itu kan grafik kematian tinggi juga biasanya ya, karena DBD juga kan. Oh iya. Tapi kan itu tugas negara, Mbak Diva, untuk menyediakan semua fasilitas. Iya, itu kan hak daripada. Gue sepakat. Tapi juga terlalu dini sih. Menurutku bisa juga terlalu dini. Apanya? Ya berkesimpulan seperti itu juga bisa juga terlalu dini ya. Makanya tadi aku selalu dorong untuk lihat di level misalnya mau bandingkan bagaimanapun juga, ya kayak Amerika itu bikin kesalahan, kayak Inggris itu juga bikin kesalahan, Australia apalagi. Maka pertanyaan itu di level knowledge sebenarnya. Maka tadi menarik kalau misalnya perbandingannya dengan misalnya mitigasi bencana. Nah itu menarik menurutku. Apakah misalnya dengan resipatori pengetahuan kita tentang bencana, kemudian membuat bencana yang
baru itu bebas dari korban, bebas dari kerugian, bebas dari efek-efek merusak. Enggak juga kan dalam pengalaman kita. Enggak juga kan. Walaupun yang namanya mitigasi adalah kita tahu akan ada korban, kita tahu akan ada impact sosial, kita tahu akan ada impact ekonomi. Yang namanya mitigasi itu kita mengetahui bahwa itu semua akan terjadi, orang akan meninggal, orang akan ada masalah sosial segala macam. Kita tahu itu. Tapi bagaimana menghadapi itu? Meminimalkan adanya itu. Setidaknya itu kan prinsip optimasi lah ya. Ya nggak sih sebenarnya? Jadi kita pengen kok jadi ingat almarhum tiap kali ngomong optimasi. Oh iya. Mitigasi gue tadi mau bilang bisa nyalatur yang gue bilang itu enggak sih? Yang mana? How to think like a state itu. Dia itu kan mau apresiasi bahwa negara yang pertama kali punya lembaga think tank itu Belanda. Yang kedua, mereka itu urusan utama think tank itu apa? Urusan tentang bagaimana menjawab tantangan negara yang letaknya itu ada di permukaan bawah laut. Oh, kita jadi lu setiap punya urusan itu adalah ya ini memang di level itu agak manis-manisnya adalah. Tapi lu di setiap hari di negara yang kayak Belanda itu harus berhadapan dengan sistem SOP yang memang harus menjamin sehingga tidak terjadi banjir air laut masuk ke permukaan. Ada satu gua kritik sebenarnya mengenai SOP mitigasi itu. Dia itu harus dikaji terus-terusan dan dia harus terbuka dengan berbagai macam pemikiran manusia, terutama mereka yang juga pernah mengalami bencana. Jadi setiap kali gua penelitian mengenai bencana, ada satu yang kita luput kadang-kadang. Orang yang mengalaminya itu jarang diwawancarai, jarang untuk diberikan masukan, jarang untuk memberikan masukan. Kenapa? Karena kayak kita menutup akses. Oh, mereka itu cuma objek yang akan terjadi bencana. Yang mereka tuh objek korban aja gitu loh. Padahal seharusnya kita harus mikirkan kondisi mereka itu seperti apa, emotional state mereka itu seperti apa, pemikiran mereka ketika terjadi bencana itu seperti apa. Ketika mereka tahu wilayahnya rawan bencana itu seperti apa, itu juga harus kita pikirkan gitu. Baru sekarang pemitigasian bencana itu memikirkan seperti itu. Jadi dulu yang namanya SOP mitigasi itu nggak sedinamik itu gitu loh. Mungkin bahkan sampai sekarang ya yang gue temuin juga masih kayak kurang bisa menyesuaikan dan kurang melibatkan orang. Nggak cuma orang yang terlibat langsung loh gitu. Itu maksud gue. Itu kritik yang sudah puluhan tahun kalau di dunia kebencanaan ya. Puluhan tahun minimal setelah pasca gempa Aceh, pasca tsunami Aceh, sampai ke Jogja. Kenapa? Orang sudah bicara soal kritik itu sudah ada, dan masalahnya memang di level apa yang tadi itu, yang oleh negara itu nggak pernah menjadi hal yang take into account lah. Ya, itu gue juga kemarin mengkritik itu gitu loh, sampai bahkan kita bawa ke urusan misalnya urusan Omnibus Law itu juga sama kan problemnya. Ya. Jadi lu mengeluarkan rakyat dan juga lingkungan dari urusan yang mereka ada di dalam situ. Mengeluarkan dalam sistem kali ya, dalam model itu nggak dimasukin ya di Sisdin gue cuma bisa bilang boundary-nya nggak sampai ke pemikiran Bang John tadi. Kemudian memodelkan bagaimana si korban bencana merespon bencana dan kemudian tingkah laku ke depannya lagi, itu bisa jadi satu studi sendiri gitu yang mungkin akan sangat terpisah dari model mitigasi berikutnya gitu menurut gua ya, karena limitasi tool Sisdin tadi sih. Jadi bisa dibilang bahwa limitasi teknokrat berpikir itu juga bisa jadi kayak gitu ya, sistem banget. keterbatasan di sistem ya.
itu aku temuin juga ya di lapangan kasus-kasus mengenai pendidikan mitigasi bencana. Jadi kan standarnya semua wilayah yang rentan bencana, terutama tsunami dan gempa itu harus dibuat EWS-nya, early warning system-nya. Dia ada satu alat yang bisa mengukur getarannya, terus mendeteksi tsunami-nya dan segala macamnya. Tetapi jadi tiap kali ada getaran itu soundnya bunyi, memberikan warning supaya orang bisa ke tempat aman. Tapi itu sensitif sekali buat mereka. Jadi gimana ada getaran berapa aja, orang langsung pada lari, panik, ada yang kecelakaan segala macamnya. Kayak masyarakat itu kesel, EWS-nya diambil, toa buat early warning system-nya dijadiin toa masjid gitu. Karena merasa bahwa itu karena bencana itu kan Allah yang ngatur, Dri. Gue justru bilang bahwa berarti rekomendasi teknologinya bukan EWS yang seperti itu. Dia harus melibatkan orang-orang, jadi ya orang-orang tetua adatnya di sana itu yang mereka sebenarnya cukup tahu, mereka cukup konsen. Lu tanya nih ke mereka paham kok kalau ada gempa itu kemana gitu kan. Kalau mereka memberitahukan bencana dengan kentongan atau dengan menggunakan pengeras suara di masjid yang suara itu suara manusia, orang itu akan lebih tenang dan orang akan mau gitu loh pergi untuk ke tempat aman dengan tenang, karena itu bahasanya bahasa manusia gitu. Karena manusia yang ngomong, iya ibu bapak-bapak ya harap tenang ya, nah, kita ke tempat yang aman, nah kayak gitu. Sedangkan kalau suaranya sirine, panik. Ini kalau gue jadi kebayang ini kalau Fit ya, setelah mendengar diskusi kalian, menurut gue yang paling masuk akal adalah yang dilakukan pemerintah kita sekarang dengan pendekatan militer. Pertama, kita gagal masalah mitigasi, kita nggak punya pengetahuannya, kita nggak punya labnya, kita nggak punya teknologinya. Lu nangkep kan, Dit? Benar. So, kalau lu ngandalin mitigasi dengan berbagai macam celah dan kebaruan virus ini, ya kita akan makin parah. Makanya yang paling tepat adalah masuk ke zona adaptasi. Zona adaptasi yang paling available, yang paling powerful di Indonesia adalah militer dan kepolisian. That's what I mean. Sebenarnya ya, gue juga sepakat bahwa kita memang terlambat, kejelekan kita hanya terlambat aja dan gak jujur di awal. Tetapi sistem mitigasinya, demokrasi mitigasinya kita itu lebih melibatkan banyak orang dibandingkan yang dilakukan oleh China. Bahkan yang dibandingkan yang dilakukan oleh Amerika. Lo melibatkan pemuka agama, bayangin. Yang pertama kali bilang, lo jangan ke masjid ya, bukan pemerintah. Pemuka agama. Jadi bahaya loh. Itu demokrasi kita itu costly. Well, yes, costly. Tapi kalau misalkan lo bilang bahwa dalam mitigasi bencana mitigasi yang demokratis yang melibatkan banyak orang, perhitungan banyak orang, kita cukup memperhitungkan sebenarnya. Dan Andri menikmati kos demokrasi, itu masalah. Lo mah ekonom, lo mah ada pakai kos-kosan segala. Lo mah ekonom, lo ngitung-ngitung. Iya, maksudnya kalau demokrasi itu kan sebetulnya costly. Bener kata Adit tadi bahwa lebih baik militer diturunkan, bilang bahwa nggak boleh kayak gini atau enggak ditembak, kan modelnya lebih efisien kan kayak gitu kan. Yang paling efisien nyetop pandemik ini itu bukan Cina, bukan Amerika, bukan Indonesia, bukan South Korea. Korea Utara. Karena dibunuh pasiennya. Lo mau nyetop pandemik, ya? lo bunuh. Gak ada. Terus hitung pergerakan jumlah orang di sana. Tapi memang tidak bisa dilihat secara negatif doang. Lu bisa nangkep bahwa ada disinsentif di balik itu kan, artinya orang nggak keluar ke rumah. Walaupun juga asumsi kayak gitu kan memang sangat menyederhanakan juga kan. Makanya gue bilang, ketika tujuan lo adalah, yang perhitungan lo adalah pandemik ini nggak ada di negara lo, itu yang paling efektif. Itu, dan efisien. Nggak mahal. Berapa sih harga peluru? Perhitungan itu aja, hanya itu yang lo masukkan dalam kalkulasi ya.
Tapi kita juga harus memperhitungkan kalkulasi yang lainnya. Apakah lo mau menerapkan itu di suatu negara? Ya kan? Apakah lo harus mempertimbangkan hak orang juga misalnya? Orang tuh mau nggak sih dia di tracing? Orang mau nggak sih kalau misalnya data pribadinya dibuka? Apa impact-nya nanti kalau data pribadi dibuka? Berarti negara mempunyai kuasa terhadap data pribadi kita dan bisa kebebasan dan keamanan kita akan dipertanyakan gitu loh. Apalagi kalau misalkan itu menjadi tiran. Tapi apa ya, maksudku dari diskusi ini yang menarik adalah soal kayak apa, kepekaan pada kenyataan ya. Dan kenyataan itu sudah nggak ada fantasi mana yang benar mana yang salah lagi. Iya. Tapi apa yang lu punya, ya lu gunain itu semaksimal mungkin. Walaupun secara fantasi fantasi demokrasi atau fantasi apa itu dianggap tidak ideal. It doesn't matter anymore sebenarnya, tergantung dari apa yang mau lo perhitungkan. Pertanyaannya itu, apa yang mau perhitungkan? Taat Latorian di sekarang. Ya nggak apa-apa, fair-fair aja gitu kan ya. Kalau mati nggak apa-apa, yang penting ekonomi bisa tumbuh. Jujur aja. Itu adalah because it makes sense and it's fair. Lo jujur aja apa yang pertimbangkan sih sebenarnya. Faktor apa yang pertimbangkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa terus pantengin channel saya untuk membicarakan terkait banyak hal. Sampai jumpa.